Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah video bagaimana tips kita supaya tidak galau di kehidupan ini. Jangan dilewati dan jangan lupa subscribe. Wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak dari kita ini yang galau kehidupannya. Bingung, nggak mau move on dan lain sebagainya. Banyak mungkin yang dilakukan selama kesehariannya itu tidak menghasilkan apa-apa, yang akhirnya kegalauan dan selalu galau yang datang. Artinya sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegalauan itu membuat dirinya tidak mampu untuk mencapai keinginan ataupun cita-cita yang diinginkannya. Oleh karena itu sahabat fillah, hari ini saya akan coba memberikan motivasi, yaitu tips bagaimana supaya kita tidak galau. Baik sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tips yang pertama adalah berpikir positif. Kenapa harus berpikir positif? Karena pikiran kita inilah yang akan membawa daripada keseharian kita, membawa daripada kehidupan kita, apa yang akan kita laksanakan setiap hari. Nah, kalau seandainya dari bangun pagi sampai tertidur lagi kita melaksanakan dengan pikiran yang positif, maka kita akan mendapatkan hasil yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu sahabat fillah, jangan sampai pikiran kita ternodai dengan hal-hal negatif yang membuat kita galau di dalam kehidupan keseharian kita. Dari bangun pagi sahabat, kita coba hari ini untuk membangun sebuah kesuksesan. Kesuksesan apa? Yaitu dengan berpikir positif bahwa hari ini kita mampu untuk melaksanakan apa yang telah kita canangkan dan apa yang telah kita rencanakan ke depan untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, pikiran positif inilah nanti yang akan merespon otak kita untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Karena perbandingan antara kepositifan dan kenegatifan itu berbanding antara 1 dibanding 10 sahabat. 1 kenegatifan itu akan berbanding searah, yaitu dengan 10 kepositifan. Artinya ketika kita ingin mendapatkan kepositifan melawan 1 kenegatifan, maka kita harus menghadirkan 10 pemikiran-pemikiran positif di dalam kehidupan kita untuk dapat membandingkan atau menyelaraskan kenegatifan yang hadir. Bisa sahabat fillah bayangkan, 1 kenegatifan itu bisa dihancurkan atau disetarakan dengan 10 kepositifan yang harus kita laksanakan. Makanya oleh karena itu sahabat fillah, ketika kita berpikir negatif, mulailah kita hancurkan dengan kepositifan-positifan. Nah, pemikiran negatif itulah yang menghadirkan kegalauan di dalam diri kita. Dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran negatif. Oh, aku tidak mampu. Oh, aku tidak bisa. Dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi manusia yang selalu mengeluh dan tidak mampu untuk melaksanakan apa yang ingin kita kerjakan. Yang kedua adalah pergaulan kita perbaiki kepada orang-orang yang lebih sukses atau orang-orang yang berpikir positif. Kita bergaul, kita berteman dan lain sebagainya
dipersilahkan saja. Pertemanan itu harus dibangun, tapi belum tentu kita harus bergaul dengan seluruh teman yang kita kenal. Kenapa? Karena di dalam sebuah pergaulan lingkungan kita, itulah yang akan membawa kepada sifat dan habit kebiasaan kita, bagaimana kita akan melaksanakan keseharian kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan mendapatkan wangian yang ada di tukang minyak wangi tersebut. Begitu juga ketika kita berteman dengan pedagang sate, maka kita juga akan mendapatkan bau daripada asap satenya saja. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabatku, mulailah dari sekarang pergaulan kita harus kita filter. Teman-teman yang mungkin berpikirnya masih negatif, mulailah hanya sebatas kita temani saja. Kalau kita dikatakan sombong, ya wajar. Kita hari ini tinggal berpikir kembali, maukah kita seperti ini terus, atau kita ingin menjadi orang yang lebih baik ke depan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan kita dengan pergaulan-pergaulan yang selama ini mungkin masih negatif di dalam diri kita, kita perbaiki dengan pergaulan-pergaulan yang positif, yang nantinya menjadi sebuah kebiasaan positif, sehingga kita dapat menghindari kegalauan. Kalau sudah positif di pikiran kita, kita mampu, kita bisa, kita semuanya dapat melaksanakan apa yang telah kita rencanakan, maka kegalauan itu akan hilang. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang terakhir adalah jangan mengharap kepada makhluk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Terkadang hadir harapan-harapan di dalam diri kita kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Tugas kita adalah ikhtiar saudaraku, bekerja terus saudaraku, berusaha terus saudaraku. Tapi jangan sampai kita berharap kepada orang lain yang menentukan daripada kehidupan kita. Tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari ikhtiar yang kita lakukan, dari usaha yang kita lakukan, sebagaimana yang kita harapkan di dalam diri kita. Karena Allah kalau sudah berkehendak, maka apapun itu akan terlaksana di kehidupan kita. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tips-tips ini kita laksanakan, insya Allah kita akan terhindar dari kegalauan hidup, kegalauan hati. Nah, kebiasaan ini harus kita laksanakan kapan? Selama 40 hari. Membuat kebiasaan berpikir positif, kebiasaan bergaul dengan orang-orang positif, dan kebiasaan tidak mengharapkan kepada makhluk selain kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mudah-mudahan kita terhindar dari kegalauan yang ada di dunia ini, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mencapai dan meraih kesuksesan dan cita-cita yang kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.